Ya ini si apa? Saling berkesinambungan berarti kan. Di mana ada asap, di situ ada api gitu kan. Gitu. Seperti itu. Makanya sangat indah kan ajaran orang Jawa. Nah ini Mbah yang besar harapan saya itu, jangan mencari keluar gitu. Cari dulu yang kita punya, baru kita itu bolehlah katakanlah belajar keluar. Tapi kan kebanyakan sekarang itu belum mengenali diri, itu udah mencari diri dari orang lain gitu kan. Belajar milik kamu sendiri loh, kamu belum mungkin mampu menampung. Kenapa kamu itu harus mengadopsi dari ajaran orang luar? Itu apalagi zaman sekarang ini loh. Orang yang mengajarkan kebaikan di sini malah pada akhirnya tengkar dewe-dewe, tukaran dewe-dewe. Gitu loh. Apakah masih akan kamu ikuti saja? Apakah masih kamu percayai terus menerus? Kalau kamu ikuti terus dan kamu percaya terus, ya melok gontok-gontokan. Wong ajaran kok ajaran membenci orang lain. Ajaran kok ajaran untuk merendahkan orang lain. Itu ajaran apa? Apalagi namanya agama. Karena agama adalah agama ngaji. Pegangan yang sangat tinggi, luar biasa. Kalau kita menampilkan atau kita itu mengagumi sosok yang mengajarkan tentang kebaikan, tapi di belakang hari malah yang diajarkan hujatan, hinaan, cemoohan. Nah, untuk apa kita ikuti? Kita sudah punya ajaran yang sangat adiluhung. Makanya kalau orang Jawa ditanya, kitabnya di mana? Kitabnya di hati. Di perilaku itulah kitab orang Jawa. Karena selalu teles, selalu basah kitab itu. Nah, kalau kitab tulisan garing. Makanya kalau kamu melakukan garing terus. Yang ngotot-ngototan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan perilaku, tapi berdasarkan tulisan. Nah, orang yang mengarang kitab, mengarang tulisan itu adalah berlaku di saat dia menulis. Ya di negara itu, di tempat itu, pada waktu itu. Kalau dibawa keluar di negara orang lain, urusannya sudah beda. Gitu loh. Nah, makanya orang sini kok mengikuti ajaran dari luar, ya akhirnya keblinger kabeh. Gitu loh. Nah, setiap orang pandai menulis tulisan dinamakan kitab. Nah, setiap manusia tadi kan saya sudah ngomong, kepala bisa sama bulatnya, rambut bisa sama hitamnya. Tapi apakah pemikiran orang itu sama? Kan beda-beda. Kitab itu adalah sesuai dengan pemikiran jernih orang itu yang mampu melaksanakan. Nah, kita kalau nggak mampu ngapain ngikuti kitab itu? Maka gini loh, kita tuh percaya kalau kambing ya kita itu jadilah kambing, jangan pernah jadi sapi. Kambing itu menjadi sapi. Ini malah lucu nanti. Gitu loh. Kita manusia, kita bukan malaikat. Kenapa kita harus akan melakukan seperti malaikat? Untuk apa? Kita bukan kiai. Mengapa kita harus melakukan seperti kiai? Nah, kiai yang mampu ya silakan biar melakukan kiai seperti itu. Namanya juga kiai. Nah, kita itu orang biasa kok mampunya seperti ini, ya sudah. Gitu loh. Jangan memaksakan juga gitu kan. Ya nanti kalau kita paksakan ya itu loh. Makanya otak itu jangan buat hidupmu itu malah ruwet. Ya, apalagi dengan dogmaan, dengan doktrinan. Kamu tidak bisa memerdekakan dirimu sendiri, maka akan tersesat. Maka merdekakanlah jasadmu. Yang penting kalau ukuran jelek, orang lain melakukan ini jelek, kita nggak melakukan. Kalau orang lain itu melakukan ini baik, ya mari kita kerjakan. Itulah always enak. Jadi kita tuh enjoy nah ya. Kita tuh enak menikmati gitu. Sering saya sampaikan, untuk apa kita belajar agama, untuk apa kita belajar kapitayan, kalau hanya ngeruweti laku kita, hanya menyusahkan perjalanan hidup kita, kita tidak menemukan kebahagiaan. Untuk apa? Wong agama itu sinar terang, agama itu kebahagiaan. Lah kok kita melakukan agama malah nggak bahagia sama sekali, malah kita terancam, malah kita takut hidup ini. Nah, mendingan kita berhenti jadi manusia toh. Supaya kita nggak mengenali agama atau kapitayan itu. Ini balik lagi ke apa pola
perhitungan hari tadi gitu kan. Iya. Mungkin saya mengambil salah satu contoh itu dalam hal bertani gitu kan, Mbak. Iya. Di budaya lain gitu, di budaya luar Eropa sana itu selalu melihat bintang gitu kan. Katakanlah mereka itu punya caranya dia juga gitu. Melihat alam gitu bahwa oh ini cocok untuk saat memulai bertani gitu. Nah, lakunya sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Jawa gitu, dalam hal mencontohkan bertani gitu, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, yang kita lakukan ya karena setiap mau bertani itu masing-masing dari hari kelahirannya sama. Kita mencari hari jaya. Ya, yang penting tidak ada hari naas. Yang penting tidak hari kosong. Yang penting tidak hari suwung. Karena di dalam satu bulan itu macam-macam, ada areang, ada wasasi, ada pangkerman tanggal, ada sangare tahun, ada nastali wangke, masih banyak, ada sandung lamur dan lain sebagainya. Ya metodenya itu mencarilah hari-hari yang bersih. Nah, di samping itu kalau sudah menemukan hari bersih, kita kembali ke hari kelahiran kita. Kita jaya enggak? Gitu. Karena setiap hari kelahiran, contohnya tadi Kemis Kliwon. Iya, Kemis Kliwon. Hari habisnya di Jumat Kliwon. Ya, Jumat Kliwon. Nih, kan Jumat Kliwon bisa dihitung dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Itu kan pacek, pati, joyo, mulus, rezeki, loro. Pacek, pati terakhir. Nah, dari hari Jumat berarti Sabtu, Minggu. Karena Jumat adalah pacek, Sabtu adalah pati. Minggu adalah joyo. Nah itu. Tapi dilihat dari sini lagi, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah Minggu ada isinya, berarti hari Minggu itulah pantas kita untuk mulai. Bertanam. Ya kok Minggu nggak bisa, berarti Senin. Karena Senin adalah mulus. Ya. Senin nggak bisa, Selasa berarti rezeki. Ya. Kan bisa dicari terus. Dicari terus. Ya. Di samping kita menghitung di saat kita lahir itu. Ada isinya enggak? Itu bukan sekedar harinya, masih ada pasarannya. Oh, dihitung juga. Karena Senin legi neptunya 9. Karena 9 dibagi 4 masih sisa 1, dapat 22. Itu namanya guno. Ya, di saat dihitung hari yang dipakai itu lebih 2, namanya rekso. Di saat hari yang dipakai itu dihitung dibagi 4, sisanya 3, artinya rogo. Rogo itu kalaupun kita dapat akan untuk berobat badan, dihindari. Ya, yang 4 hari dan pasaran nanti dijadikan 1, dibagi 4 kok habis. Namanya sempoyong, jangan pernah dipakai. Contohnya apa? Contohnya kayak Rebu Legi. Rebu Legi kan 12. Nah, 12 dibagi 4 dihabiskan dapat 3. Nah, itu namanya hari sempoyong. Di samping itu, Rebu Legi adalah hari suwung. Kenapa kok hari suwung? Hari Rebu Legi tidak pernah dipakai tanggal 1, baik bulan Masehi maupun Hijriah maupun Saka. Itu loh masalahnya. Gitu. Ya, itu sekedar contoh-contoh saja. Ya, jadi hari suwung itu banyak. Ya, ada Sabtu Kliwon, ada Kemis Pon. Banyak sebenarnya. Nah, makanya kalau nggak percaya, hari yang sudah ditandai oleh orang Jawa, Dino Suwung, cari mulai tahun 0 sampai tahun sekarang, sama sekali tidak pernah dipakai tanggal 1, baik Hijriah, Masehi maupun Saka. Coba, orang Jawa yang katanya bodoh nggak punya hitungan. Tapi kenapa sebelum jalannya bulan dan tanggal, kok sudah bisa menghitung, bahkan sampai tahun akhir. Coba. Gitu kok orang Jawa diarani goblok. Nah itu. Kok orang Jawa dikatain bodoh. Coba. Kejamnya pengkhianat. Nah, ya, karena kita itu dirusak oleh penjajah, ya maka otak kita terjajah akhirnya. Akhirnya tidak percaya dengan Jawa. Percaya apik nek weke wong Jawa. Iya. Nek weke dhewe iki elek. Makanya janganlah jadi orang Jawa itu yang jawal. Jadilah orang Jawa yang jinawi. Makanya kalau mau fair-fairan,
Coba hitungan-hitungan dari luar, padukan dengan hitungan Jawa. Paling-paling hitungan Jawa cuma niru. Saya yakin niru. Tanyakan dasarnya. Punya enggak? Hanya bisa ngomong enggak tahu dasarnya. Enggak mungkin. Duh ngono kok kemenyek. Gitu loh. Paling-paling nanti larinya, itu sudah kehendaknya. Penak nek ngono ya aja urip aja mangan. Gitu loh. Hidup di dunia ini butuh urip, butuh mangan kok. Kok ngomongnya seperti itu? Kita tuh percaya pada Allah. Kalau sudah percaya jangan makan. Wes percaya nek memang diuripi kok lak urip. Gitu loh. Enggak usah makan, enggak usah kelambenan. Untuk apa kelambenan? Mungkin kita sudah katanya sudah dilindungi, diayomi. Kalau lapar ya ndonga wae. Orang ndonga saya butuh makan, butuh itu berarti munafik. Ya benar. Nah, ini bahkan saya yakin bahwa peradaban itu berawal dari negara kita, negeri kita, bumi pertiwi kita gitu kan Pak. Dari sudut dunia manapun itu mengakui bahwa tanah Nusantara itu dikatakan Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan Nusantara gitu. Dengan melihat kehidupan di bumi ini pasti bisa lestari bumi itu karena adanya sinar matahari sebagai pusat energi. Dan di sini itu kan Mbah pernah bilang malam dan siangnya itu sama persis gitu, 12 jam malam, 12 jam siang. Kalau di sana kan ada yang lebih sebenarnya. Nah, makanya dengan iri adanya Nusantara seperti ini, maka orang-orang luar itu bagaimana toh supaya orang Jawa, orang Nusantara itu bisa down pikirannya dengan dicekoki budaya-budaya dari sana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau budaya sana sudah dicekokkan ke sini, budaya sini mau dinikmati, dia untung banyak. Intinya apa larinya? Juga kebadokan lagi. Gitu loh. Intinya cuma itu. Orang lain didogma untuk sabar, orang lain nggak usah mengeluh dan lain sebagainya. Nah, dia mau mengeluh di mana? Dia mau nggak sabar gimana? Dia mobilnya sudah bagus, rumahnya bagus. Hasil dari mana? Hasil dari sumbangan. Coba, nah orang-orang yang miskin, siapa yang pernah nyumbang? Kadang-kadang tiga mentala orang yang miskin pun disuruh nyumbang. Coba, ini kalau enggak, kalau Belanda itu kalau nyerang itu bunuh orang. Bunuh langsung ya. Iya, bunuh langsung enak. Jadi dia nggak susah-susah lagi mencari nafkah. Nah, sekarang dibiarkan hidup tapi otaknya yang dibunuh kok. Makanya karek ketap-ketop matane tok wong Jawa itu. Gitu loh. Melarat dengan kemelaratannya disuruh sabar. Ya nanti akan diganti. Nanti kapan? Mau kita pergi ke kuburan dipikul. Kok nanti? Ternyata berapa ratus tahun yang lalu dimakamkan setelah kita gali di situ yang ada cuma tulang belulang yang berserakan. Nah terus mau kapan kira-kira? Mumpung kita itu hidup, muliakan hidup ini dengan kemuliaan alam. Kita bersinergi. Kita itu wajibnya kerja. Lumrah wong kerja ya kerja. Supaya kita itu enggak tertinggal dengan orang lain. Kalau memang rezeki bisa dengan donga, ajari caranya aku tak ikut. Kita komat kamit sendiri di tempat gelap, salah-salah dhewe, terus seolah-olah doanya mandi, terus esok tiba-tiba rezeki datang. Nek memang seperti itu, aku ajari tak tiru. Gitu loh. Tapi awas. Kalau kamu ternyata mendapatkan rezeki karena hasil lemu ngoceh, tak balangi watu tenan. Iya. Nah, itu. Saya juga mungkin saya sebagai pemuda gitu kan yang ingin berbagi ke teman-teman semua sebagai bumi putra gitu di Nusantara itu, ya melestarikan gitu apa yang sudah kita punya gitu kan, pemurnian sejarah gitu katakanlah kan Pak. Banyak sekali yang menjadi tanda tanya saya sendiri ketika ya mengambil analogi babat tanah Jawa, bahwa di Jawa itu bangsa jin, kanibal, dan apapun itu katakanlah. Dan itu bertolak belakang dengan penemuan-penemuan para leluhur kita dulu gitu. Besar sih segitunya. Dalam hitungan ini juga gitu kan. Masa iya orang kanibal kata bisa. Makanya saya tadi kan itu Sal. Kalau Belanda waktu njajah ke sini, di saat kita melawan, kita dibunuh
ya sudah gitu. Nyawanya dan jasadnya. Nah kita sekarang enggak Dibiarkan. dibiarkan hidup tapi matikan akalnya. Gitu loh. Sekarang gini aja loh, kalau bangganan tentang negara, Iya, ya, coba negara yang kamu banggakan saat ini sesuai dengan ajaran kepercayaan yang kamu ikuti. Di sana itu ada bangunan apa? Coba. Terus apakah kamu pernah melihat bangunan-bangunan masa lalu oleh leluhur dulu? Sampai bangunannya sekarang itu nggak ada yang bisa meniru. Kalau bangunan di negara sana banyak orang yang niru, nyatanya di sini juga banyak tiruan-tiruan yang dibangun di sini kok. Nah coba kamu meniru Borobudur, coba kamu meniru Candi Prambanan, Candi Cetha, dan candi-candi yang ada di Nusantara. Enggak itu saja. Coba kamu membangun keraton-keraton seperti orang dahulu, mampukah kamu? Kok kamu tidak bangga dengan negaramu sendiri, tidak bangga dengan bangsamu sendiri? Kamu kok hanya membanggakan orang yang bisa membangun seonggok batu? Coba, kok kamu mau dibujuki seperti itu? Kita yang punya leluhur yang sangat luar biasa, kalau hanya sekedar bangunan, itu mau dibilang itu rumah Tuhan, mau rumah setan, sakarpe. Tapi kan leluhur kita lebih mahir daripada leluhur mereka. Kan begitu. Di samping itu, apakah ada orang Jawa itu walaupun turunan jin yang pernah mengajarkan kalau punya anak perempuan disuruh bunuh? Apakah pernah? Belum. Di sini bangsa kanibal, apa pernah orang sini itu makan manusia? Ya. Kalau di Woto Cengkar itu kan sekedar legenda. Legenda ya. Siapa korbannya kan belum ada sampai sekarang. Nah kalau di sana kan sudah jelas namanya ini dibunuh waktu itu. Ya. Kan sudah jelas. Nah, kok kita itu cuman terima bangsamu itu bangsa kanibal, bangsamu itu cuma bangsa jahiliyah. Kejahiliannya di mana coba? Nah, itu yang mesti kita Orang-orang seperti itu diseret, diajak ke Bali sana. Diajak lihat pura-pura itu. Coba kira-kira dia mampu? Sing wis ngomong kun fayakun, coba kira-kira mampu membangun seperti itu? Apakah bukan indahnya itu kalau menyamai Nusantara kira-kira seperempat lo nggak ada keindahan negara-negara lain. Tapi kita itu sudah diajari supaya nggak bangga dengan negara ini, supaya nggak bangga dengan Nusantara ini. minder kita. Ya makanya kita selalu diadu domba terus. Saya kadang-kadang miris kok. Kalau tentang ketuhanan, karena Tuhan itu ajaran-ajaran yang menuntun kita ke hal yang terbaik. Tapi kenapa orang yang selama ini mengajarkan tentang ketuhanan, tapi kok ajarannya itu malah ngajak mungsuhi, ngajak perang, kok menyalah-menyalahkan. Wong Tuhan aja lu nggak pernah nyalahkan makhluknya. Gitu loh. Maksudnya kan yang berhak itu Tuhan. Merasa karena tidak disembah, wah ini untuk apa dihidupi cites wae. Nyatanya kok malah orang-orang berbuat jelek itu malah langgeng-langgeng uripe. Berarti kan Tuhan itu suka. Loh Tuhan wes suka kok kamu ciptaannya kok benci loh. Kok aneh. Lagian loh gini, kalau surga itu bisanya ditebus dengan perilaku baik. Ngapain kamu itu bingung ngajak-ajak orang? Kalau kamu sudah yakin tempat surga itu tempat baik, buat kamu tempatnya sendiri, malah enak toh? Iya. Apalagi di sana ada bidadari yang sangat banyak. Ya. Malah enak. Kalau anak kono dewean. Kan nggak ada yang ngriwuki. Nenek semua diajak ke sana. Apa kamu ya mikir kira-kira? Nah di sana nanti sumuk. Sumuk ya. Sudah. Nah, ini kalau yang dengarkan sakit hati ya silakan. Karena saya sebenarnya orang Jawa juga sangat sakit hati. Karena selama ini selalu direndah-rendahkan, dihina-hina oleh kedatangan agama-agama yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, mungkin untuk kelanjutannya ini sebagai rasa bangga ke bangsa sendiri gitu untuk teman-teman yang lain. Mungkin saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oh ya. Makanya pesan saya selaku bangsa pribumi, bangsa Nusantara, mari kita lestarikan budaya kita sendiri. Ya, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Kita tidak perlu takut dengan siapapun. Karena ini milik kita sendiri. Apa kita tega kalau milik kita itu dirusak oleh orang lain? Bagi orang-orang yang di sini mau mengadakan kerusakan dan penghancuran Nusantara dan negara ini,
kita lawan bersama supaya Jawa tetap eksis dengan Jawanya, Nusantara tetap eksis dengan Nusantaranya. Kita nggak usah hilang jati diri kita. Semuanya diberikan sehat, semuanya diberikan waras, dan selalu salam rahayu, rahayu, rahayu Jagung Dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.